Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mutia dengan NIM 12321200042. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Sastra Digital Berbasis Alternate Universe terhadap Kemampuan Menulis Cerpen Siswa kelas 11 SMA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Pembelajaran. Kita mulai dari latar belakang penelitian. Pembelajaran literasi naratif saat ini menjadi isu global yang mendapat perhatian besar di era digital. Hal ini terjadi karena ada perubahan fundamental dalam cara remaja berinteraksi dengan teks. Dari yang awalnya konsumen pasif, sehingga sekarang menjadi produsen aktif konten digital. Dalam konteks nasional, kurikulum Merdeka telah menempatkan literasi naratif dan literasi digital sebagai kompetensi inti dalam penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi kreatif dan bernalar kritis. Namun sayangnya, capaian di lapangan masih jauh dari harapan. Hal ini diperkuat oleh Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran tahun 2023. Data itu menunjukkan bahwa hanya 45% siswa SMA yang mampu menghasilkan tulisan naratif yang koheren dan kreatif. Ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pengembangan pembelajaran sastra yang kontekstual dengan kebutuhan siswa. Nah, ini ya, kemudian siswa juga cenderung mampu menangkap potongan isi cerita, tetapi gagal menghasilkan cerpen yang runtut dan bertahan pada struktur alur yang logis ketika diminta menulis ulang atau memodifikasi teks. Nah, kemudian di saat pembelajaran formal masih menghadapi kendala, kita justru melihat bahwa siswa sangat aktif di ruang digital, terutama melalui praktik alternate universe ini yang ada di platform Twitter atau Wattpad atau mungkin feed Instagram atau TikTok. Ini tuh siswa sangat-sangat aktif membaca alternate universe ini di ruang-ruang tersebut. Nah, studi fenomenologis juga menunjukkan bahwa pembacaan dan penulisan alternatif universe itu dapat membantu pengayaan kosakata, kreativitas ide, dan keterampilan menulis. Namun sayangnya di ruang formal sekolah, integrasi praktik ini masih sangat terbatas. Inilah yang menjadi salah satu motivasi saya melakukan penelitian ini. Nah, kemudian ada gap penelitian. Gap yang pertama itu banyak studi yang sudah membuktikan manfaat digital storytelling untuk keterampilan menulis secara umumnya. Namun, sangat sedikit yang menguji metode alternate universe secara spesifik dalam konteks pembelajaran cerpen formal di sekolah. Nah, kemudian hampir tidak ada studi kuantitatif di Indonesia yang menguji pengaruh pembelajaran sastra digital berbasis alternate universe terhadap kemampuan menulis cerpen siswa SMA, khususnya menggunakan desain eksperimen atau kuasi eksperimen yang dapat menghasilkan bukti. Nah, kedua kesenjangan inilah yang ingin saya isi melalui penelitian ini. Kemudian, berdasarkan latar belakang dan gap penelitian, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan kemampuan menulis cerpen antara siswa yang mengikuti pembelajaran sastra digital berbasis alternate universe dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional? Yang kedua, apakah pembelajaran sastra digital berbasis alternate universe berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas 11 SMA? Dan yang terakhir, aspek apa saja dari kemampuan menulis cerpen yang mengalami peningkatan setelah diterapkannya pembelajaran berbasis alternate universe ini? Nah, sesuai dengan rumusan masalah tadi, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu untuk mengetahui perbedaan kemampuan menulis cerpen antara kelompok yang mendapat pembelajaran berbasis alternate universe dengan kelompok yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh pembelajaran sastra digital berbasis alternate universe terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas 11 SMA. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan peningkatan aspek-aspek kemampuan menulis cerpen setelah diterapkannya pembelajaran berbasis alternate universe. Nah, adapun manfaat penelitian ini, secara teoritis penelitian ini akan memperkaya kajian pembelajaran sastra digital dan memperluas pemahaman tentang hubungan antara pemanfaatan budaya digital dengan peningkatan keterampilan menulis kreatif dalam konteks pendidikan formal. Kemudian secara praktis,
Secara praktis, bagi guru itu penelitian ini diharapkan menjadi referensi model pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Bagi siswa, pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan kepercayaan diri dalam menulis cerpen. Dan bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran sastra di sekolah menengah. Nah, kemudian ada kerangka teoritis. Yang pertama itu pembelajaran sastra digital dalam perspektif konektivisme. Pembelajaran sastra digital memfasilitasi akses cepat ke informasi dan memberikan fleksibilitas waktu serta ruang reflektif yang bermakna. Pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi digital terbukti mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kecakapan abad 21. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator yang dinamis. Kemudian, dari perspektif konstruktivisme, pembelajaran berbasis alternate universe itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka tentang menulis cerpen melalui pengalaman langsung. Siswa itu tidak hanya menerima penjelasan teoritis, tetapi juga mereka secara aktif membangun pemahaman melalui eksplorasi, penemuan mandiri, kolaborasi dengan teman sebaya, dan refleksi melalui platform digital. Nah, kemudian terkait kemampuan menulis cerpen, ini merupakan manifestasi dari berpikir kreatif yang tadi masuk dalam penguat profil pelajar Pancasila. Menulis cerpen ini bukan sekedar keterampilan teknis saja, melainkan kemampuan untuk menciptakan karya yang memiliki unsur kebaruan. Ini tuh melibatkan eksplorasi gagasan, pengembangan plot yang menarik, kemudian penciptaan tokoh yang hidup, dan penyusunan konflik yang bermakna dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Nah, kemudian terkait dengan alternative universe atau AU, alternative universe ini sendiri adalah cerita fiksi penggemar yang menampilkan situasi atau kehidupan berbeda dari canon atau cerita aslinya. Nah, alternative universe di platform seperti Twitter atau di feed Instagram itu sering disajikan dalam format bubble chat yang membuat formatnya itu lebih mudah dibaca dan sesuai dengan kebiasaan komunikasi digital remaja saat ini. Alternate universe juga terbukti mampu meningkatkan minat baca remaja karena temanya sangat beragam. Tidak hanya romansa saja ya, tetapi juga ada hukum, ekonomi, pemerintahan, dan berbagai bidang lainnya. Ini yang menunjukkan bahwa potensi edukatif alternate universe belum banyak dieksplorasi dalam pembelajaran formal. Nah, kemudian desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen, khususnya dengan pola non-equivalent control group design. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ada dua kelompok dalam penelitian ini. Yang pertama itu kelompok eksperimen yang mendapat pembelajaran berbasis alternate universe. Ini dimulai dengan pretest, kemudian diberi perlakuan dan diakhiri dengan post-test. Sementara kelompok kontrol itu mendapat pembelajaran konvensional. Ini juga dimulai dengan pretest dan diakhiri dengan post-test tanpa perlakuan khusus. Desain ini dipilih karena karakteristik subjek penelitian berupa siswa SMA yang sudah terbentuk dalam kelas-kelas tertentu sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengacakan individu atau random assignment. Namun desain ini juga tetap memiliki validitas internal yang kuat karena menggunakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Nah, subjeknya itu tadi ya siswa kelas 11 SMA. Nah, kemudian proses penelitian. Yang pertama, prosedur penelitian. Tahap pertama itu adalah persiapan yang meliputi studi pendahuluan, kajian literatur, penyusunan proposal, perizinan, dan koordinasi dengan guru mata pelajaran. Tahap yang kedua adalah pengembangan instrumen, di mana saya akan menyusun RPP untuk kedua kelompok, mengembangkan tes dan rubrik penilaian, kemudian melakukan validasi ahli dan uji coba instrumen. Yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan, dimulai dengan pretest untuk kedua kelompok, kemudian diberikan perlakuan, dan diakhiri dengan post-test. Kemudian ada perlakuan eksperimen. Pertemuan pertama itu pengenalan konsep, alternate universe dan karakteristiknya. Kemudian pertemuan kedua itu eksplorasi contoh-contoh alternate universe yang ada di platform digital seperti yang saya sebutkan tadi. Ada di Twitter, Wattpad, atau mungkin di feed Instagram. Nah, pertemuan ketiga itu analisis struktur dan unsur-unsur yang ada di dalam alternate universe. Pertemuan keempat itu perencanaan penulisan alternate universe dengan bimbingan terstruktur. Pertemuan kelima penulisan dan revisi karya alternative universe. Dan pertemuan keenam
publikasi karya alternate universe di platform digital dan refleksi pembelajaran. Nah, pendekatan ini menggabungkan prinsip-prinsip digital storytelling, praktik partisipatif komunitas fun fiction, dan pembelajaran terstruktur yang menekankan koherensi naratif dan penggunaan bahasa yang tepat. Nah, itu tadi terkait dengan penjelasan proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.